lagi bersama saya Arta Putri Karo, dosen pengampu mata kuliah Sistem Gudang di Politeknik Negeri Medan. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai proses gudang, penerimaan dan penyimpanan. Mari simak video berikut ini. Terima kasih. Metode pengambilan pesanan. Yang pertama adalah daftar pengambilan di kertas. Daftar pengambilan di kertas berisi detail nomor pesanan, lokasi, kode produk, deskripsi, dan kuantitas yang diambil. Jika menggunakan Warehouse Management System ataupun WMS, setiap lini produk akan ditampilkan berurutan sehingga memungkinkan pengambil barang menempuh jalur yang paling efisien di sekeliling gudang dan berakhir sedekat mungkin dengan area pengiriman. Pengambilan barang akan menggunakan troli, kerangkeng, truk palet, ataupun forklift. Yang kedua adalah metode pick by label atau pengambilan berbasis label. Dalam sistem ini, daftar pengambilan merupakan deretan label dalam lembaran yang dicetak sesuai urutan pengambilan. Pengambil barang menempelkan label ke setiap barang yang diambil dan mengembalikan label yang tidak terpakai ke ruang supervisor. Hal ini lebih akurat dibandingkan pengambilan berbasis kertas, karena dapat segera memberitahukan jika terdapat kesalahan pada kuantitas pengambilan. Yang ketiga yaitu metode pick by voice ataupun pengambilan berbasis suara. Pengambilan teknologi suara membuahkan hasil di pergudangan secara global, terutama dalam pengambilan pesanan, cycle counting, put away, dan pengisian ulang menggunakan sistem ini. Operator dilengkapi dengan headset dan mikrofon bersama dengan terminal kecil yang disematkan ke sabuk atau dapat dikenakan di pergelangan tangan. WMS ataupun Warehouse Management System mengirimkan pesan ke komputer melalui transmisi frekuensi radio atau RF menggunakan alat pemancar yang dipasang di keseluruhan gudang, dan pesan ini dikonversi menjadi perintah suara. Operator juga menggunakan suara untuk berkomunikasi balik ke sistem. Berikut merupakan keuntungan menggunakan metode pick by voice, yaitu yang pertama adalah meningkatkan akurasi, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga mengurangi pemakaian kertas, yang keempat mengurangi kesalahan dengan mengeliminasi penginputan ulang data, yang kelima memperbaiki keselamatan melalui operasional, yang keenam mengurangi kerusakan, yang ketujuh mengupdate stok secara real time, yang kedelapan mengupdate data secara di real time, yang kesembilan meningkatkan waktu operator di lantai gudang, yang ke-10 mengurangi waktu pelatihan, kemudian yang ke-11 multibahasa, mengakomodasi tenaga kerja dari berbagai asal, kemudian mudah diintegrasikan dengan sistem lain, kemudian berpotensi mengurangi keluar masuknya karyawan, dan yang terakhir adalah menormalkan ROI dengan cepat. Berikut ditampilkan video pick by voice, di mana terlihat pada video operator ataupun picker dilengkapi dengan headset dan mikrofon. Yang berikutnya adalah metode pemindaian barcode. Barcode terdiri dari deretan garis vertikal beraneka ketebalan yang mempresentasikan huruf, angka, dan simbol lain. Barcode digunakan untuk mengidentifikasi produk, lokasi di gudang, kontainer, nomor seri, dan nomor batch. Pengembangan terbaru mencakup barcode 2 dimensi, memiliki keuntungan yaitu dapat menyimpan data lebih banyak dalam luasan yang jauh lebih kecil. Kelemahan dari barcode itu sendiri adalah berpotensi rusak, sehingga pembacaan menjadi sulit ataupun berpotensi tidak akurat. Berikut merupakan alat pemindai barcode. Yang pertama, pemindai genggam. Yang kedua, pemindai statis. Dan yang ketiga, dipakai atau wearable komputer, dan yang terakhir menempel di truk. Berikut ditayangkan video pemindaian barcode. Pemindaian barcode dilakukan oleh picker atau operator satu persatu pada pesanan. Video yang ditampilkan merupakan pemindaian barcode menggunakan pemindai genggam. Yang berikutnya merupakan metode identifikasi menggunakan frekuensi radio ataupun Radio Frequency Identification atau RFID. RFID merupakan
cara mengidentifikasi barang secara unik menggunakan gelombang radio. Sistem ini memungkinkan pembacaan beberapa barang secara bersamaan. Data dipertukarkan antara kartu dan alat pembacanya. Ada dua tipe kartu RFID. Yang pertama yaitu kartu pasif yang tidak memiliki sumber daya listrik, kapasitas penyimpanan data terbatas, hanya bisa dibaca dan jangkauan bacanya terbatas. Dan kemudian kartu aktif yang memiliki sumber daya listrik sendiri, memiliki kapasitas penyimpanan data lebih besar, memiliki kapabilitas baca ataupun tulis, dan dapat dibaca dari jarak yang lebih jauh. Harga sistem RFID berbeda-beda bergantung pada aplikasinya, ukuran instalasi, frekuensi yang digunakan, dan jumlah kartu. Kelemahan RFID itu sendiri yaitu masalah pembacaan jika berada di dekat cairan atau logam. Kemudian area mati di gudang yang sinyalnya lemah. Kemudian kartu dapat rusak karena cairan, dan pengambilan data terputus-putus dan kemungkinan beberapa kartu dapat tidak terbaca. Berikut ditampilkan video RFID. Berikut pada video dapat dilihat bahwa operator atau picker dapat mengambil barang secara bersamaan dengan cara identifikasi frekuensi radio. Metode selanjutnya yaitu pick to light atau ambil sesuai lampu. Sistem ini cenderung digunakan bersamaan dengan pengambilan berbasis zona. Pick to light menggunakan modul LED ataupun LCD berindikator cahaya yang dipasang pada rak susun, rak alir, rak paket, atau lokasi penyimpanan lainnya. Operator dapat memilih jalur pengambilan yang paling baik. Pick to light mengharuskan operator ditempatkan di zona untuk mengawasi jumlah SKU atau stock keeping unit tertentu. Pick to light portable dapat dipindahkan ke sekeliling gudang sesuai kebutuhan. Pick to light membutuhkan pengunduhan file dengan nomor pesanan, kode produk, lokasi, dan kuantitas. Peningkatan dari sistem pick to light adalah space take, lampu indikator secara otomatis, dan memiliki alarm apabila ada kesalahan. Yang berikutnya adalah metode put to light atau letakkan sesuai lampu. Sistem ini lazim digunakan untuk operasional pengisian ulang toko retail. Ada keharusan menyiapkan area pemrosesan terpusat yang bisa menghasilkan desain tata letak baru dan penerapan peralatan lebih lanjut. Sistem put to light memerlukan konsolidasi pesanan dan pengembalian produk secara batch. Put to light bisa lebih dinamis dan bekerja dengan baik pada operasional cross-dock, di mana produk dapat diterima, dialokasikan, diambil, dan dikirim pada hari yang sama jika diperlukan. Berikut ditampilkan video pick and put to light. Tayangan berikut adalah penampilan pick to light, di mana operator atau picker mengambil barang sehingga warna lampu indikator berubah dan jumlah barang pun berubah. Untuk yang berikut ini adalah penampilan tayangan video put to light. Di mana barang-barang diletakkan sehingga lampu indikator pun berubah dan jumlah pun berubah. Sekarang kita masuk ke dalam segmen biaya kesalahan. Ada banyak perhitungan biaya untuk kesalahan pengambilan. Elemen-elemen yang terlibat dalam kesalahan pengambilan meliputi biaya penarikan kembali barang, biaya tenaga kerja untuk penanganan barang masuk dan pengecekan barang tersebut saat dikembalikan, biaya pengambilan barang pengganti, biaya pengemasan ulang, biaya pengantaran ulang, biaya administrasi untuk menangani klaim kredit dan sebagainya, arus kas sehubungan dengan tagihan tak terbayar, potensi kehilangan penjualan untuk produk yang salah kirim, biaya pelatihan ulang, dan kemungkinan penghapusan stok jika produk yang dikembalikan melampaui batas kadaluarsa atau rusak dalam pengangkutan.
Sekarang kita sudah tiba pada segmen yang terakhir, yaitu penentuan jenis peralatan dan sistem pengambilan. Hal ini cukup menjadi dilema bagi manajer gudang saat ini karena mereka berjuang dengan kekurangan tenaga kerja dan tekanan untuk mengurangi biaya, namun tetap meningkatkan akurasi, produktivitas, dan tingkat pelayanan. Faktor-faktor berikut ini harus diperhatikan sebelum mengambil keputusan akhir, yaitu laba atas investasi atau return on investment, dan periode pengambilan atau payback period. Untuk investasi modal utama akan sangat mempengaruhi keputusan apakah memilih atau tidak memilih otomatisasi dibanding banyak proses manual. Kemudian, isu ergonomi dan ramah lingkungan juga memainkan bagian dalam pengambilan keputusan di sini. Perhatian lebih besar atas pemakaian energi dan potensi pengenaan pajak atas peralatan yang tidak ramah lingkungan adalah faktor yang perlu dipertimbangkan. Kemudian, strategi jangka panjang. Perusahaan akan memiliki hubungan dengan keputusan untuk berinvestasi dalam peralatan baru. Kemudian, volume tinggi karena puncak musim. Seperti periode menjelang hari raya, bukanlah sinyal untuk mengotomatisasikan proses-proses secara penuh. Kemudian, ketersediaan tenaga kerja adalah faktor utama dalam menentukan tingkat otomatisasi. Ketersediaan tenaga kerja dalam jumlah besar dan stabil berupa operator terlatih dan tidak terlatih pada upah yang wajar menjadikan kita bisa lebih fleksibel, menghemat investasi, dan menaikkan arus kas secara signifikan. Demikianlah materi yang dapat disampaikan mengenai metode pengambilan pesanan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.